Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Latifah dan teman saya Vanessa Karimatul Fitri. Kita di sini akan menjelaskan tentang proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga yang merupakan putra tumenggung Wilatikta, Adipati Tuban dan Dewi Ratna Dumilah lahir pada tahun 1430 atau 1450 di Lumajang. Nah, semasa kecil beliau itu kerap disapa dikenal dengan nama Raden Masyahid, teman-teman. Nah, atau biasa dipanggil juga Oe Sam'i. Jadi di masa mudanya Sunan Kalijaga itu dikenal karena aksi merampoknya loh teman-teman. Beliau itu merampok upeti atau semacam pajak di gudang Kadipaten Tuban. Nah, alasan dia merampok itu untuk dibagikan kepada masyarakat miskin yang ada di Tuban. Nah, karena perbuatannya itu, beliau jadinya diusir nih teman-teman dari Kadipaten Tuban. Kalian jangan begitu ya. Tidak baik ya teman-teman. Setelah meninggalkan Kadipaten Tuban, beliau berpindah ke hutan Jatiwangi. Nah, di sana beliau itu juga menjadi perampok loh teman-teman. Dia itu menjadi begal di hutan sana, di hutan Jatiwangi dengan nama samaran di hutan tersebut Sunan Kalijaga juga bertemu dengan Sunan Bonang. Beliau meminta paksa tongkat dari Sunan Bonang yang terbuat dari emas. Namun Sunan Bonang tetap tenang. Beliau malah menunjuk ke pohon aren. Ketika Sunan Kalijaga melihat pohon tersebut, pohon aren dan buahnya berubah menjadi butiran-butiran emas. Namun, ketika dipetik oleh Sunan Kalijaga, butiran emas tersebut berubah menjadi buah aren kembali. Berkat kesaktian Sunan Bonang, Sunan Kalijaga ingin berguru kepada Sunan Bonang. Beliau rela menunggu tongkatnya selama 3 tahun dan beliau itu sampai tertidur dalam alat yang berbeda. Sunan Kalijaga itu terbalut oleh akar dan rerumputan selama 3 tahun. Nah, karena alasan itulah Sunan Kalijaga itu dijuluki Sunan Kalijaga, dari kata kali yang berarti sungai dan jaga yang berarti menjaga. Tepatnya itu di desa Kalijaga di Cirebon. Setelah berguru, Sunan Kalijaga itu berdakwah melalui seni dan kebudayaan seperti wayang kulit, di mana beliau itu merubah cerita Ramayana dan Mahabharata itu menjadi cerita wayang yang islami. Nah, contohnya apa aja sih itu? Kalian tahu? Apa, Kak? Oke, yang pertama pergeseran makna dari kata kalimat sada yang awalnya merupakan pusaka Yudhistira menjadi kalimat syahadat. Nah, yang kedua ada perubahan dari tokoh Pandawa, yaitu yang pertama ada Yudhistira, kemudian Bima, kemudian Arjuna, kemudian Nakula dan Sadewa. Yang mereka berlima itu dimaknai sebagai rukun Islam. Apa sih, Kak, rukun Islam itu? Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima yaitu haji. Selanjutnya yaitu grebek maulud. Biasanya itu dilakukan selama 1 tahun sekali. Nah, biasanya itu dilakukan di halaman Masjid Agung Demak pada bulan Rabiul Awal atau bertepatan pada Maulud Nabi. Nah, biasanya itu dilakukan dengan menabuh gong yang diberi nama apa, Kak? Syahadatai. Grebek maulud juga melambangkan upacara syukuran dengan tumpukan gunungan hasil bumi atau makanan masyarakat setempat yang melambangkan sedekah kebersamaan. Dalam seni sastra, Sunan Kalijaga itu menciptakan lagu Lir Ilir, di mana untuk menyebarkan agama Islam pada awal abad ke-16. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan lagu Lir Ilir. Gimana itu, Kak, lagunya? Dan
kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih makna dari lagu Lir Ilir itu? Kita akan menjelaskannya. Jadi yang pertama yaitu Lir Ilir tandure wong sumilir, yang artinya bangunlah, bangunlah, tanamannya sudah bersemi. Maknanya ini tuh mengajak seluruh umat Islam untuk bangkit dari kemalasan. kemudian lirik yang kedua yaitu ta ijo royo royo tak sembo teman ten anyar, yang artinya Demikian menghijau bagaikan pengantin baru. Nah, ini tuh melambangkan kebahagiaan dari kehidupan yang baru, yang penuh dengan kesuburan dan dilambangkan dengan hijau. caangon caangon penek no blimbing kui, artinya Yang artinya anak gembala, panjatlah pohon belimbing itu. Kita sebagai manusia itu diibaratkan sebagai pengembala yang sedang menggembalakan hati untuk berjuang keras memanjat pohon belimbing yang licin. kemudian ada juga lunyu lunyu penek no kang baso dodotiro. Apa itu Kak artinya? Walaupun licin dan susah, tetaplah kamu memanjat dan membasuh pakaian. Pakaian di sini tuh berarti kayak ketakwaanmu yang lagi rusak. Selanjutnya juga ada dondomono jumatono kang sebo mengko sore, yang artinya apa itu juga Kak? Jahitlah dan benahilah untuk menghadap nanti sore. Nah, kenapa sih harus nanti sore? Jadi sore di sini tuh melambangkan akhir hayat ya teman-teman. Kita tuh harus memperbaiki diri untuk bekal di akhirat. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sura oh sura iya. Yang artinya mumpung bulan bersinar terang, mumpung banyak waktu luang. Artinya ini tuh kayak mumpung ada kesempatan ya, kita masih Jangan sia-siakan. mumpung kita masih punya waktu, mari kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita. Bersoraklah dengan sorakan iya. Ini adalah wujud kegembiraan dan sukacita setelah kita tuh berhasil menaklukkan diri. Oke, kita yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaklukkan hawa nafsu dan rintangan untuk mencapai kedamaian batin. Sunan Kalijaga itu juga ikut berperan dalam pembangunan Masjid Demak. Nah, tiang utamanya itu biasa dikenal dengan Soko Tatal yang berasal dari potongan-potongan kayu jati. Beliau juga menentukan arah kiblat biar arah kiblatnya ini sejajar dengan arah Ka'bah, dan kiblat ini pun menjadi acuan masjid-masjid lainnya di Demak. Sunan Kalijaga itu juga ikut berpartisipasi dalam perancangan kota Demak yang mencakup penempatan alun-alun, masjid, keraton yang jaraknya saling itu berdekatan, nggak jauh-jauh ya teman-teman. Konsep ini tuh menjadi acuan bagi model pembangunan kerajaan-kerajaan yang ada Islam di Indonesia. Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1586 di usia beliau yang sudah 131 tahun. Sudah tua sekali ya teman-teman. Jenazahnya dimakamkan di Desa Kadilangu yang merupakan wilayah di Kabupaten Demak. Dan pemakaman jenazahnya itu Sunan Kalijaga itu di sebelah timur laut dari kota Bintoro. Di dalam komplek makam Sunan Kalijaga itu terdapat 2 gentong. Nah, fungsinya apa itu ya Kak? Nah, jadi gentong tersebut itu dipercaya memiliki khasiat atau karomah yang airnya itu dibagiin sama para peziarah yang hadir di sana. Biasanya itu untuk diminum atau mungkin untuk membasuh muka, tangan, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Saya Kusnul Latifah dan teman saya Vanessa Karimatul Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan
misinformasi yang disampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, see you next time.